Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sobat-sobat Mansa Media di rumah. Apa kabar nih? Gimana puasanya pada hari ini? Lancar kan? Semoga semuanya selalu lancar puasanya sampai nanti akhir Ramadan. Nah, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya juga tetap sehat-sehat aja di masa pandemi kita sekarang, karena kesehatan itu yang terpenting. Nah, hari ini kembali lagi selamat datang di Podan, Podcast Ramadan. Dengan formasi baru pada hari ini, di tahun yang baru ini, tahun 2022. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama aku Afifah Fania Friliati dan aku Tias Mukti Ramadhani. Nah, kali ini kita masih bersama dengan penceramah kita, Ustadz Zainal Akli. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Zainal Akli yang berjudul 3 Tujuan Allah Menciptakan Manusia. Nah, langsung saja kita mulai ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Zainal Akli. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Abul Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Mansa Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sebagai hamba Allah yang beriman untuk senantiasa mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga dapatlah kita melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat kita dalam mencari dan menuntut ilmu pengetahuan agama. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Agung, sang perombak kultur sosial masyarakat, juru penyelamat umat dari kehancuran, yang telah menyelamatkan kita dari alam noda dan dosa menuju kepada alam yang terang benderang ini, minaz zulumati ilan nur. Para pemirsa Mansa Media rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menjadikan makhluk yang mulia yang bernama manusia sebenarnya adalah dengan 3 tujuan. Yang pertama adalah Allah menjadikan seorang manusia, makhluk yang lebih mulia daripada makhluk Allah yang lainnya, adalah sebagai khalifah Allah, sebagai pemimpin di bumi ini, sebagai wakilnya Allah di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di permukaan bumi ini. Jadi tujuan Allah menjadikan manusia adalah sebagai khalifah. Karena itulah manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah ini, dia akan mengemban tugas yang sangat berat, yaitu adalah menjalankan segala kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya. Pada saat ini, sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah, kita telah dibebani oleh Allah suatu kewajiban, yaitu adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan kewajiban yang Allah berikan
kepada makhluk ciptaan Allah yang bernama manusia. Belum kita mendengar Allah mewajibkan ibadah puasa kepada makhluk selain daripada manusia. Pernahkah kita mendengar Allah mewajibkan puasa kepada bangsa jin? Nggak mungkin kan? Allah memberikan kewajiban berpuasa kepada malaikat, walaupun malaikat itu sebenarnya dia tahan tidak makan tidak minum, karena Allah tidak berikan dia adalah nafsu. Tidak ada kan? Belum pernah kita. Kemudian apakan lagi Allah memberikan kewajiban kepada bangsa binatang untuk berpuasa? Tentu tidak akan mungkin, karena manusia adalah makhluk Allah yang sangat mulia, makhluk Allah yang diberikan oleh Allah akal dan nafsu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala wajibkan ibadah puasa kepada manusia. Tapi terkadang derajat manusia itu dia lebih tinggi daripada malaikat, tapi kadang-kadang juga derajat manusia itu dia lebih rendah daripada binatang. Kalau manusia mempunyai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, manusia itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu senantiasa mengerjakan kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya, maka manusia akan menempati derajat lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila manusia itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau mengerjakan kewajiban, misalnya seperti saat ini kita berada di bulan Ramadan, walaupun sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan Ramadan ini adalah cucuran hujan rahmatnya Allah, tapi sayang di bulan Ramadan ini banyak orang yang tidak mau menerima cucuran rahmatnya Allah. Kalau kita umpamakan misalnya hujan yang sangat lebat, pada saat itu kita tidak mengalami hujan dalam waktu yang cukup lama, tiba-tiba orang semua kegirangan dengan adanya hujan itu, tapi kita dengan turunnya hujan kita menjadikan beban, kita menjadikan sedih. Maka itu adalah sebagai salah satu contoh orang yang datang Ramadan, tapi dia kedatangan Ramadan tidak dia sambut dengan kegembiraan, tapi justru dia sambut dengan kesedihan, seolah-olah Ramadan ini menjadikan beban bagi dirinya, seolah-olah Ramadan ini ya aku akan mendapatkan kesulitan rasanya, karena dengan adanya puasa aku bekerja menjadi sulit, mungkin aku mendapatkan rezeki menjadi sulit. Nah, itu adalah salah satu bagian contoh ada orang yang kedatangan Ramadan ini justru tidak disambut dengan penuh kegembiraan. Padahal Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang, barang siapa yang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dimakan api neraka. Tapi gembira menyambut bulan Ramadan ini bukan dalam artian kita gembira dengan menyambutnya dengan mengadakan Bali. Tahu enggak Bali? Balap liar. Ya, balap liar. Ada yang balap liar dan macam-macam apa yang dilakukan yang bersifat tidak mendidik. Kita sambut Ramadan ini bukan dengan adanya balap liar habis sahur atau habis sholat subuh, tapi kita sambut datangnya Ramadan ini adalah dengan amal ibadah. Bukan kita sambut Ramadan ini dengan adanya bunyi mercon yang menggelegar. Bukan kita sambut Ramadan ini dengan indahnya kembang api. Tapi gembira dengan menyambut Ramadan ini adalah kita dekatkan diri kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Di antaranya adalah kita melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam hari di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Ramadan ini adalah luar biasa, karena itulah kita sebagai khalifah Allah, sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lah Ramadan ini kita jadikan sebagai ajang kita untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Para hadirin pemirsa Mansa Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian tujuan Allah Subhanahu wa taala yang kedua untuk menciptakan manusia itu adalah untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya adalah tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, melainkan untuk mengabdi kepadaku. Jadi tujuan Allah menjadikan manusia ini adalah untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah. Kadang-kadang jangan salah kita berpikir, kalau seandainya kita semua seluruh dunia ini beribadah kepada Allah, semuanya adalah ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya kita mengerjakan perintah Allah, kita bersujud kepada Allah, itu akan menambah kepada kekayaan Allah. Sebenarnya walaupun kita semuanya taat kepada Allah, semua kita dekat kepada Allah, semuanya itu tidak menambah kepada kekayaan Allah dari ibadah kita, karena Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya. Sementara kalau seandainya kita semua adalah bermaksiat kepada Allah, semuanya tidak ada yang mau berpuasa, semuanya tidak ada yang mau mengerjakan sholat, apakah itu akan membuat Allah menjadi rugi? Rugi enggak? Enggak. Kalau semua kita adalah bermaksiat kepada Allah, tentu Allah tidak akan menjadi rugi, karena Allah adalah Maha Kaya. Jadi oleh sebab itulah kita sebagai hamba Allah hendaklah senantiasa beribadah kepada Allah. Di bulan Ramadan ini jangankan kita membaca kitab suci Al-Quran, tidur saja bernilai ibadah. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah menjadi ibadah. Tapi jangan mentang-mentang seperti itu lalu tidur sepanjang hari, seharian tidur. Habis sholat subuh tidur, setelah itu sholat zuhur, habis sholat zuhur tidur lagi, kayak Mbah Surip lagi kan, bangun tidur, tidur lagi. Nah itu, habis sholat subuh tidur, zuhur bangun tidur lagi, habis zuhur tidur, asar bangun tidur lagi, sampai dia tidur sepanjang hari, maka hukumnya mengerjakan ibadah puasa adalah makruh. Kalau tidur sepanjang hari hukumnya adalah makruh, tapi kalau tidur sebentar itu adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi janganlah kita tidur pada saat acara ceramah agama. Yang maksudnya tidur adalah memang tidur pada tempatnya. Nanti kalau mendengar orang ceramah kemudian dia tidur, ditegur oleh ustadznya, kok kenapa kamu tidur? Maka dia menjawab, Ustadz sama saja mendengar ceramah pahala, tidur juga adalah pahala. Nah, jadi double-double itu. Kalau gitu saya Pak supaya dapat kedua-duanya sambil tidur mendengar ceramah. Itu kan jadi double namanya. Jadi bahkan diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Diam aja kita. Itu jadi nilai pahala juga. Tapi kalau kita diam terus nanti orang kan dikira apa? Sedih kah, galau kah, dikira orang. Nah, tapi semuanya itu adalah bernilai pahala. Makanya oleh sebab itulah kita di bulan Ramadan ini apalagi kita tambah lagi dengan amaliyah-amaliyah yang lainnya. Misalnya kita mengerjakan untuk menuntut ilmu, kemudian kita gunakan juga untuk membaca kitab suci Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini penuh dengan nilai pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan Allah menjadikan manusia yang kedua adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Mansa Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah untuk berdakwah. Jadi agar manusia itu bisa mengajak orang lain kepada jalan yang benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili
ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, ini adalah jalanku, aku mengajak kepada kalian dengan penuh keyakinan, aku dan pengikut aku. Oleh sebab itulah kita kalau meneliti daripada tujuan Allah yang ketiga ini, kalau kita cocokkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya berdakwah itu tidak hanya dilakukan oleh seorang ustadz, tidak hanya dilakukan oleh seorang ulama, siapapun di antara kita sesuai dengan profesi kita bisa kita jadikan untuk jalan kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadik." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa illam yastati man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak bisa menggunakan dengan tangan, maka dengan lidahnya. Seandainya kita tidak berani karena tidak ada punya kekuasaan, tidak ada mempunyai pangkat dan kedudukan untuk melarang suatu kemaksiatan, tidak bisa langsung merubah dengan tangan menghentikannya, maka dengan lidah kita. Mungkin melalui ceramah agama, mungkin melalui satu nasihat-nasihat agar orang-orang yang melakukan kemungkaran itu bisa kita hentikan dengan lidah kita. Tapi dengan lidah pun kita tidak bisa, tidak berani kita, karena risikonya mungkin adalah bisa memudaratkan kepada kita. Maka paling tidak pabi qalbik, dengan hati, paling tidak senang dengan segala kemaksiatan itu. Jadi oleh sebab itu dalam berdakwah ini tidak hanya kepada seorang ustadz saja, siapapun di antara kita bisa. Misalnya kalian sebagai pelajar bisa mengajak temannya yang biasanya sering bolos belajar, mengajak temannya untuk rajin belajar, untuk mengejar prestasi. Masa muda adalah masa yang hanya datangnya hanya sekali. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Jadi oleh sebab itu tidak hanya ustadz, kalian pun sebagai pelajar bisa untuk mengajak temannya, bisa mengajak lingkungan keluarga untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya cara berdakwahnya pun metodenya adalah sudah diatur bahwasanya dengan hikmah. Artinya mengajak orang itu dengan penuh ramah tamah dengan hikmah. Jangan langsung dituding, istilah bahasa kita diomeli langsung, maka orangnya bukan tertarik dengan kita, tapi malah akan menjadi benci dengan kita, kesal dengan kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi sumbangan yang berharga bagi kita, agar kita senantiasa menyadari bahwasanya tujuan Allah sih menjadikan manusia itu adalah dengan tujuan yang tiga tadi. Demikian, kalau ada yang ditanyakan dipersilahkan. Baik, jadi kita bisa simpulkan nih dari ceramah yang Ustadz Zainal tadi sampaikan bahwa manusia itu diciptakan dengan tiga tujuan oleh Allah. Yang pertama sebagai pemimpin, khalifah, sebagai pemimpin di dunia ini, di bumi kita diturunkan, lalu untuk mengabdi dan juga beribadah kepada Allah, dan berdakwah, berdakwah, mengajak kawan-kawan yang lain untuk ke jalan yang benar. Nih Pak, ada mau nanya nih Pak. Ya, silakan. Kan Nabi Adam itu diciptakannya dari tanah ya Pak. Kalau manusia ini apakah sama atau beda dengan Nabi Adam? Ya. Jadi manusia yang diciptakan Allah dari tanah itu adalah manusia pertama yang bergelar Abul Bashar, Nabi Allah Adam alaihissalam. Beliau diciptakan di dalam riwayat hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim, diciptakan adalah pada hari Jumat sesudah asar dari tanah. Kemudian kalau manusia seperti kita ini asalnya diciptakan oleh Allah bersumber dari sari pati tanah. Laqad khalaqnal insana fi qararim makin. Manusia diciptakan berasal dari sari pati tanah.
Mungkin orang tua kita dulu kan, ayah dan ibu kita makan ikan, makan sayur, dari hasil makan makanan mereka tuh berubah menjadi sperma dan sebagainya, jadi terjadinya hubungan suami istri, maka jadilah seorang manusia. Jadi asalnya dia adalah berasal dari saripati tanah, ya seperti itu. Oke Pak, terakhir nih, Ya. kalau boleh tahu apa sih ibadah mahdoh itu Pak? Ya, jadi ibadah mahdoh adalah ibadah yang setiap hari itu 5 kali kita kerjakan, ibadah rutin kita yang dibebankan Allah kepada kita. Jadi ibadah mahdoh itu seperti sholat zuhur, kemudian sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi ibadah mahdoh itu adalah kewajiban rutin yang dibebankan kepada seorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian ya, atau sholat fardu, dari ibadah mahdoh. Ya. Baik, kawan-kawan semuanya, tadi sudah kita dengarkan ceramah dari Ustadz Zainal Akli dengan judul 3 Tujuan Allah Menciptakan Manusia. Aku harap kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustadz, dan selalu diingat, apalagi sekarang di bulan Ramadan, seperti tadi tujuan Allah, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Ayo kita sama-sama berbondong-bondong beribadah, karena apalagi di bulan Ramadan ini Pak ya, Ya. pahalanya dilipat gandakan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, jangan lupa untuk tetap saksikan episode selanjutnya dari Podan, Podcast Ramadan di YouTube Mansa Media. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi